Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Kelompok 5 akan menampilkan video presentasi tentang market layout kantor kami. Sebelumnya, izinkan saya dan anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Apa yang ibu dan teman-teman saksikan dalam video ini bukanlah sekedar dari susunan bahan-bahan sederhana. Namun, dalam video ini kami membuat proses perencanaan, diskusi, dan hasil dari kreativitas kami yang kami tuangkan dalam bentuk maket 3 dimensi, yakni sebuah miniatur kantor yang kami rancang dari nol. Maket ini mempresentasikan denah sebuah kantor modern yang memiliki berbagai area fungsional, mulai dari ruang terbuka di luar gedung, area penerimaan tamu, ruang kerja karyawan, ruang pimpinan, ruang rapat, fasilitas umum. Area pertama yang akan kita bahas adalah bagian paling luar dari kompleks kantor ini, yaitu taman dan parkiran. Taman ini bukan hanya sekedar elemen estetika. Dalam desain arsitektur modern, ruang hijau terbuka memiliki peran psikologis yang sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran tanaman dan penghijauan di sekitar tempat kerja dapat meningkatkan mood, mengurangi stres, dan bahkan meningkatkan produktivitas pada karyawan. Kita bisa melihat bahwa taman yang ditempatkan di sisi kanan bangunan berdekatan dengan area parkiran. Keputusan ini bukan tanpa alasan, tujuannya agar mereka ketika tamu atau karyawan baru saja memarkirkan kendaraan mereka, hal pertama yang mereka rasakan adalah suasana segar dan hijau sebelum memasuki gedung. Ini adalah teknik desain yang disebut transitional space, atau sebuah ruangan peralihan yang membantu seseorang beralih dari suasana luar yang penuh aktivitas menuju lingkungan kerja yang lebih tenang dan fokus. Sementara itu, zona parkiran dirancang dengan kapasitas yang cukup, baik untuk karyawan tetap maupun tamu yang berkunjung. Aksesnya pun dibuat semudah mungkin dengan posisi yang langsung terlihat dari pintu masuk utama gedung. Area parkir yang tertata rapi juga mencerminkan profesionalisme dan kedisiplinan dari budaya kerja yang ingin dibangun di kantor ini. Selanjutnya, setelah melewati taman dan parkiran, kini kita memasuki bangunan utama kantor. Hal pertama yang menyambut setiap orang masuk adalah area resepsionis. Ini adalah wajah pertama dari sebuah kantor. Kesan pertama yang akan diingat oleh setiap tamu, klien, maupun mitra bisnis. Resepsionis bertugas sebagai garda terdepan, menyambut tamu dengan ramah, mencatat kedatangan, mengarahkan pengunjung ke ruangan yang dituju, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas orang di dalam kantor. Desain area resepsionis sengaja dibuat terbuka dan mudah terlihat dari pintu masuk, sehingga tidak ada tamu yang kebingungan mencari tempat untuk melapor. Selanjutnya, tempat di belakang area resepsionis membentang ruang kerja utama para karyawan. Konsep yang digunakan di sini adalah open space atau ruang terbuka. Sebuah pendekatan desain kantor yang saat ini banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan modern. Filosofi di balik open space adalah kolaborasi. Ketika tidak ada sekat tinggi yang memisahkan antar karyawan, komunikasi menjadi lebih mudah, ide lebih bebas mengalir, dan masalah bisa lebih cepat diselesaikan secara bersama-sama. Perhatikan bagaimana meja-meja tersebut dikelompokkan. Ini bisa mempresentasikan pengelompokan berdasarkan divisi dan tim kerja. Misalnya, satu kelompok meja untuk tim pemasaran, kelompok lain atau tim administrasi, dan seterusnya. Lorong-lorong yang cukup lebar di antara kelompok meja juga sangat penting. Ini memastikan mobilitas karyawan tidak terhambat, evakuasi darurat bisa dilakukan dengan cepat, dan suasana ruang tidak terasa sesak.
Kita memasuki zona yang lebih eksklusif, yaitu ruang manajer. Ruang manajer dirancang untuk memenuhi kebutuhan seorang pemimpin tim yang harus mampu bekerja secara fokus sekaligus tetap mudah diakses oleh anggota timnya. Oleh karena itu, posisi ruangan ini tidak terlalu jauh dari area karyawan, namun tetap memiliki batas yang jelas. Di ruangan ini, seseorang manajer dapat melakukan berbagai aktivitas penting seperti evaluasi kerja individu karyawan, konsultasi satu-satu, perencanaan strategi tim, hingga rapat kecil dengan 2 atau 3 orang anggota tim. Privasi yang disediakan oleh ruangan ini juga penting untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentu, seperti data kinerja karyawan atau rencana bisnis yang belum siap dipublikasikan ke seluruh tim. Sementara itu, ruang direktur ditempatkan di posisi yang lebih strategis dan terisolasi, mencerminkan posisi puncak dalam hierarki organisasi kantor. Ruang direktur biasanya dilengkapi dengan fasilitas yang lebih lengkap, yaitu meja kerja yang lebih besar, ruang penerima tamu untuk klien VIP, serta akses mudah ke ruang meeting utama. Dalam desain maket ini, pemisahan ruang manajer dan direktur bukan bermaksud menciptakan jarak sosial, melainkan untuk memastikan setiap level kepemimpinan memiliki ruang yang sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhan kerjanya. Oke, selanjutnya adalah ruang meeting. Salah satu ruangan yang tidak bisa absen dari sebuah kantor profesional adalah ruang meeting atau ruang kerja. Ruang meeting adalah jantung dari pengambilan keputusan sebuah organisasi. Disinilah ide-ide besar muncul, strategi disusun, masalah dipecahkan, dan keputusan penting dibuat bersama-sama. Dalam desain market ini, ruang meeting ditempatkan di posisi yang mudah diakses oleh semua pihak, baik dari ruang kerja karyawan, ruang manajer, maupun ruang direktur. Ini memastikan tidak ada satu pemangku kepentingan yang harus berjalan terlalu jauh untuk menghadiri rapat. Kapasitas ruang meeting ini dirancang untuk menampung seluruh anggota dalam satu sesi brainstorming besar. Meja panjang di tengah memungkinkan semua peserta rapat untuk saling bertatap muka. Sebuah konfigurasi yang terbukti meningkatkan kualitas diskusi dan rasa kesetaraan di antara peserta. Bayangkan suasana di ruangan ini saat keseluruhan tim berkumpul, papan presentasi di depan, laptop terbuka di setiap meja, dan diskusi yang mengalir produktif. Itulah gambaran yang ingin kami ciptakan di desain ini. Selanjutnya, di dekat ruang meeting, terdapat fasilitas toilet yang posisinya sengaja dipilih agar mudah diakses oleh semua penghuni kantor, tanpa harus melewati atau mengganggu area kerja utama. Ketersediaan toilet yang bersih dan ruang yang mudah dijangkau adalah salah satu indikator kenyamanan sebuah lingkungan kerja. Kantor yang baik selalu memastikan fasilitas dasar ini tersedia dalam jumlah yang memadai dan kondisi yang terjaga. Penampilan toilet yang dekat dengan ruang meeting juga merupakan pertimbangan praktis, terutama saat ada tamu atau klien yang hadir. Mereka tidak perlu berjalan jauh untuk menggunakan fasilitas umum ini. Oke, kini kita beralih ke dua ruangan yang sering dianggap pendukung, namun sesungguhnya memiliki peran yang sangat vital dalam keberlangsungan operasional kantor sehari-hari. Yang pertama adalah pantry atau dapur. Pantry lebih dari sekedar tempat menyeduh kopi atau menghangatkan makanan. Pantry merupakan ruang sosial non-formal di dalam kantor, tempat di mana karyawan dari berbagai divisi bisa bertemu, berinteraksi, dan membangun relasi yang lebih personal di luar konteks pekerjaan. Percakapan ringan di pantry seringkali justru melahirkan ide-ide kreatif yang tidak muncul di dalam ruang rapat formal maupun di dalam ruangan kerja karyawan. Inilah yang dalam dunia manajemen disebut sebagai water cooler effect. Fenomena ini merupakan percakapan spontan area non-formal kantor untuk berkontribusi pada inovasi dan kohesi tim. Dalam desain market ini, dapur ditempatkan di dalam area yang cukup terjangkau namun sedikit terpisah dari ruang kerja utama, agar aktivitas di pantry tidak mengganggu konsentrasi rekan yang sedang bekerja. Yang kedua adalah archive room atau ruang arsip. Di era digital seperti sekarang, mungkin ada yang bertanya, apakah ruang arsip fisik masih relevan? Jawabannya sangat relevan, di mana banyak dokumen legal
kontrak, sertifikat, dan catatan keuangan perusahaan masih memerlukan penyimpanan fisik yang aman dan terorganisir. Arsip room dalam desain ini ditempatkan di area yang sedikit lebih terpencil, bukan karena tidak penting, melainkan justru karena pentingnya. Dokumen di sini adalah aset informasi perusahaan yang harus dijaga kerahasiaannya dan keamanannya. Dengan penempatan yang strategis, akses ke ruang arsip dapat dikontrol. Hanya pihak yang berwenang saja yang bisa masuk, sehingga risiko kebocoran informasi sensitif bisa diminimalkan. Dan itulah perjalanan lengkap kita menelusuri setiap sudut dan ruangan dari maket kantor yang telah kami bangun dan kami rancang. Mari kita sejenak merefleksikan keseluruhan desain ini dari sudut pandang yang lebih luas. Sebuah kantor yang baik bukan hanya soal estetika. Meskipun estetika juga penting, sebuah kantor yang baik adalah yang mampu menjawab kebutuhan penggunaannya, seperti karyawan yang perlu bekerja dengan nyaman dan produktif, pimpinan yang perlu memimpin dengan efektif, lalu tamu yang perlu disambut dengan profesional, serta seluruh proses operasional yang perlu berjalan dengan lancar. Dalam maket yang kami rancang ini, setiap keputusan desain, dari penempatan taman di sisi luar, lalu layout open space untuk karyawan, privasi ruang pimpinan, aksesibilitas ruang meeting, kenyamanan toilet, kehangatan pantry, hingga keamanan arsip room. Semuanya lahir dari pertimbangan yang mendalam tentang bagaimana sebuah ruang dapat mendukung manusia yang bekerja di dalamnya. Kami percaya lingkungan bekerja yang dirancang dengan baik adalah investasi jangka panjang bagi sebuah organisasi. Karyawan yang nyaman dengan lingkungannya akan bekerja lebih produktif, lebih loyal, dan lebih bahagia. Dan pada akhirnya, semua itu bermuara pada kinerja organisasi yang lebih baik.